sebagai host satu. Yang hari ini kita akan membahas sosok penyair yang dijuluki Presiden Penyair Indonesia, yaitu Sutarji Kazum Bahri. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku bareng partner aku. Halo Sobat Sastra, aku Nisa Usyadia dengan NIM 220 dari kelas 2025E yang akan memandu acara talkshow pada malam hari ini. Dan benar teman-teman, beliau ini terkenal lewat karya legendarisnya. Apa sih karya legendarisnya? Yaitu O Amuk Kapa, kumpulan puisi yang nggak cuman nyentuh perasaan, tapi juga mengguncang cara kita memahami kata. Nah, hari ini kita kedatangan langsung Bapak Sutarji. Halo Bapak Sutarji. Serta 3 kritikus muda, yaitu Fatih. Halo Sobat Sastra. Selanjutnya ada Kak Elmira. Halo Sobat Sastra. Dan yang terakhir ada Kak Oci. Halo Sobat Sastra. Di sesi 1 kita akan membahas tentang gaya dan ciri khas dari puisi Pak Sutarji. Pak Sutarji, banyak orang bilang puisi Bapak itu nggak biasa karena disebut puisi mantra. Bisa dijelaskan nggak Bapak apa maksud dari itu? Untuk yang banyak orang bilang tentang puisi saya, bahwa puisi saya itu nggak biasa karena disebut puisi mantra, itu sebenarnya mungkin cuma metafora dari orang-orang ya, cuman sesuatu yang dilebih-lebihkan, diperbola lah kasarannya. Saya menulis bukan untuk menjelaskan kata, tapi membebaskan kata dari makna. Kata itu punya arah loh teman-teman, dan punya daya juga. Dalam puisi, saya ingin mengembalikan kekuatan kata itu seperti dalam mantra, yang bisa mengguncang perasaan tanpa harus logis. Wah, jadi kata itu bukan cuman alat komunikasi ya Pak ya, tapi sesuatu yang hidup dan punya kekuatan sendiri. Betul apa tidak Pak ya? Benar. Nah, betul sekali. Saya percaya setiap kata itu punya energi, dan tugas penyair adalah memberikan dan membiarkan energi itu bekerja dan diresapi oleh orang-orang, begitu. Keren banget. Nah, kalau gitu, bahas dari sisi gaya bahasa nih. Aku mau lempar ke Kak Fatih dulu. Menurut Kak Fatih, gimana nih ciri khas gaya puisi dari Bapak Sutarji? Baik, terima kasih. Nah, kalau menurut saya sendiri nih, gaya puisinya itu unik banget. Beliau pakai gaya mantra dengan pengulangan bunyi dan ritme yang kuat. Dalam puisi yang berjudul O, satu huruf saja bisa punya kekuatan besar, bisa doa dan cerita, bahkan bisa keheningan. Satu huruf tapi bisa sekuat itu ya? Luar biasa. Berarti puisi Pak Sutarji ini bukan sekedar rangkaian kata, tapi pengalaman rasa. Setuju banget nih Kak Nisa. Dan itu membawa kita ke pembahasan berikutnya, yakni tema dan makna dalam karya beliau. Yuk lanjut aja ke sesi 2. Oke, kalau ngomongin makna, pasti banyak yang penasaran. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Sutarji lewat O, Amuk, Kapak ini? Kita dengar dulu nih pendapat dari Kak Elmira. Baik, menurut saya tema utamanya adalah kebebasan dan pencarian jati diri bahasa. Bapak Sutarji menolak karya hanya dijadikan alat logika. Ia ingin mengembalikan bahasa ke sumber aslinya yang penuh dengan makna batin dan spiritual. Seperti itu. Berarti beliau seperti sedang memberontak terhadap cara berpikir konvensional tentang bahasa ya? Betul
sekali. Bahasa baginya bukan sekedar alat berpikir saja, tapi alat merasakan dan mengalami dunia. Wah, keren banget nih teman-teman. Tapi yang menarik ini meskipun gayanya modern, karya beliau ini tetap punya akar kuat dari budaya Nusantara. Itu membantu kita ke sesi pertanyaan berikutnya, yaitu nilai budaya dalam puisi-puisi Pak Sutarji. Langsung Nah, saja. untuk Kak Oci nih aku mau tanya. Dari sisi budaya, apa sih yang membuat karya dari Pak Sutarji ini istimewa? Oke, yang paling menarik, karya beliau itu sangat terinspirasi dari tradisi lisan Melayu, khususnya mantra dan doa. Dalam budaya Melayu, kata itu diyakini punya kekuatan spiritual, bisa menyembuhkan, melindungi, bahkan mengubah nasib. Bapak Sutarji itu membawa nilai itu dalam dunia sastra modern, menjadikan mantra sastra kontemporer. Berarti beliau ini kayak penjembatan antara masa lalu dan masa kini ya Kak Oci ya? Betul banget, beliau menunjukkan kalau budaya lokal tetap bisa relevan dan berdaya dalam konteks modern. Wah, keren. Tapi nih Pak ya, banyak nih para pembaca bilang kalau puisi Bapak itu sulit dimengerti nih. Apa Bapak memang sengaja bikinnya tuh seperti itu? Waduh, kalau itu harusnya tergantung persepsi orang-orang ya. Tapi saya sering dengar yang seperti itu. Tapi saya menulis puisi bukan untuk dimengerti, melainkan untuk dirasakan. Seperti musik, ya kan? Kita nggak harus paham notasinya untuk bisa menikmati lagunya. Begitu juga puisi saya. Yang penting getarannya sampai ke hati. Aduh, itu dalam banget Pak. Jadi puisi Bapak itu bukan tentang apa maknanya, tapi apa rasanya. Bener. Kalau begitu, boleh dong Pak, satu pesan terakhir untuk para pecinta sastra di luar sana. Nah, untuk pesan saya untuk para pecinta sastra di luar sana, pesan saya sederhana sih, jangan pernah takut bermain dengan kata. Karena kata itu hidup. Kalau kamu tulus untuk menulis, kita akan menemukan maknanya sendiri. Jadi nggak perlu dicari lah. Kalau misalnya kita tulus ya, kita akan menemukan maknanya sendiri. Wah, indah banget nih pesan dari Bapak Sutarji buat para pecinta sastra di luar sana. Sekarang kita dengar penutup singkat dari para kritikus kita. Yuk, kita mulai dari Kak Fatih nih. Oke, kalau pesan yang saya tangkap itu Pak Sutarji mengajarkan kita untuk berani bereksperimen dan membebaskan diri dari batasan bahasa. Seperti itu. Wah, oke. Dari Kak Elmira? Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kak Fatih, bahwa Pak Sutarji itu menunjukkan kita kata punya kekuatan batin yang bisa menggugah siapapun. Seperti itu. Baik, yang terakhir nih dari Kak Oki. Nah, yang paling penting, karya ini tuh mengajarkan kita untuk tetap mencintai akar budaya sendiri sambil terus berinovasi, begitu. Baik, Kak Nisa, acara talk show kita hari ini kayaknya udah selesai nih. Gak kerasa ya waktunya cepet banget kalau ditemenin sama orang-orang pintar kayak gini. Dari saya sebagai host, apabila ada pertanyaan dari para penonton bisa ditanyakan. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk teman-teman yang akan bertanya.
Udah buku. Jauh-jauh. Baik, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan pertanyaan yang dari saya. Apakah suara saya sudah kedengaran? Terdengar, Kakak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wani Octavia dengan NIM 3 terakhir 194. Di sini saya ingin menanyakan, dalam puisi mantra karya Sutarji, kekuatan bunyi dan ritme lebih ditonjolkan daripada arti kata. Jadi bagaimana pembaca bisa merasakan pesan atau emosi dari puisi yang tidak bergantung pada arti, tapi pada bunyinya seperti itu? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke, pertanyaan dari Kakak Wani saya keep terlebih dahulu. Bisa ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Haya Abida Safa Azhara dengan NIM akhir 219 ingin bertanya, bagaimana Sutarji Kazum Bahri ini melalui konsep puisi mantranya berupaya membebaskan kata dari makna logis konvensional dan mengembalikannya pada kekuatan asal bahasa sebagai medium spiritual, serta bagaimana pandangan ini merefleksikan pencarian eksistensial dan kebebasan kreatif penyair dalam menghadirkan pengalaman mistik melalui kata-kata. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas, Kak Haya. Terima kasih. Kami akan keep dulu pertanyaannya. Bisa ke pertanyaan selanjutnya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jadi di sini saya Zana Riko dengan 3 digit terakhir 061 izin bertanya. Menurut pandangan dari kelompok kalian, puisi-puisi yang dibuat oleh Sutarji ini kira-kira masih relevan atau tidak? Relevan atau tidak jika dibaca oleh mahasiswa sastra untuk zaman sekarang? Apa alasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zena. Kami akan keep pertanyaannya terlebih dahulu. Untuk Bapak Sutarji maupun para kritikus bisa menjawab pertanyaan dari penonton. Oke, baik. Jadi di sini saya Ivan David sebagai Sutarji akan mencoba untuk menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Wani. Untuk pertanyaannya, dalam puisi mantra karya Sutarji, karya saya, kekuatan bunyi dan ritme lebih ditonjolkan daripada arti kata. Jadi, bagaimana pembaca bisa merasakan pesan atau emosi dari puisi yang tidak bergantung pada arti, tapi pada bunyinya? Apa benar pertanyaannya seperti itu? Halo Mbak Wani. Oh iya, betul. Oke, jadi untuk jawabannya adalah pembaca bisa dapat merasakan pesan dan emosi dari puisi mantra melalui kekuatan bunyi, irama, dan pengulangan kata yang membentuk suasana tertentu. Ini konsepnya sama seperti ketika kita mendengarkan musik. Ketika nadanya sedih, kita akan ikut sedih. Nah, dalam puisi seperti ini, makna tidak disampaikan secara logis, melainkan melalui pengalaman bunyi yang memunculkan efek magis dan spiritual. Ritme dan intonasi membangkitkan perasaan tertentu seperti tenang, kagum, atau bahkan getir. Sehingga pembaca bisa menangkap makna secara intuitif, bukan rasional. Sehingga emosi muncul dari rasa bahasa, bukan arti katanya. Begitu. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh untuk kakak-kakak kritikus. Baik, saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Kak Haya Abida Syahra tadi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Sutarji ini melalui konsep puisi mantranya berupaya membebaskan kata dari makna logis, serta bagaimana pandangan ini
akan dijawab oleh Kak Fatih akan saya gantikan karena dari device Kak Fatih ada kesalahan. Apakah benar pertanyaannya bagaimana Bapak Sutarji Kalzum Bahri melalui konsep puisi mantranya berupaya membebaskan kata dari makna logis konvensional dan mengembalikan pada kekuatan soal bahasa seperti medium spiritual, serta bagaimana pandangan ini merefleksikan pencarian eksistensial dan kebebasan kreatif penyair dalam menghadirkan pengalaman mistik melalui kata-kata. Apakah pertanyaannya benar, Kak Haya? Baik, sudah benar. Baik, jadi jawabannya Bapak Sutarji Kalzum Bahri ini berupaya memerdekakan kata dari makna yang kaku dan rasional. Dalam konsep puisi mantra, ia mengembalikan kata pada fungsi asalnya sebagai bunyi yang memiliki daya magis dan spiritual. Seperti mantra tradisi lisan Nusantara, upaya ini mencerminkan pencarian eksistensial penyair terhadap kebebasan, kreatif, dan makna hidup di luar batas logika. Dengan begitu, puisi menjadi medium mistik untuk mengalami keterhubungan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi, yakni Tuhan, alam, dan batin melalui kata yang hidup, bergetar, dan memancarkan energi. Apakah jawabannya bisa diterima, Kak Haya? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Wah, luar biasa banget diskusi kita pada hari ini. Dari Kak Nisa, pertanyaannya masih kurang satu yang belum dijawab nih. Kak Nisa kok buru-buru mau pisah gini sih? Kita dengerin jawaban pertanyaan terakhir dulu ya Kak Nisa ya. Terlalu bersemangat ini Kak Nisa, gak sabar mau bincang-bincang di belakang layar sama Bapak Sutarji dan para kritikus ini sepertinya. Baik, bisa dilanjut, bisa menjawab pertanyaan terakhir. Baik, di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan Kak Zena. Apakah benar pertanyaannya pandangan dari kelompok kami, apakah puisi-puisi yang dibuat oleh Bapak Sutarji masih relevan dan berguna dibaca oleh mahasiswa sastra masa kini? Jelaskan alasannya. Apakah sudah benar? Betul, Kak. Nah, jawabannya iya, puisi-puisi Bapak Sutarji Kalzum Bahri masih sangat relevan dan berguna untuk dibaca oleh mahasiswa sastra masa kini. Hal ini karena karya-karya Bapak Sutarji mengajarkan kebebasan dalam berbahasa dan berkreasi, serta memperlihatkan bahwa kata tidak hanya memiliki makna logis, tapi juga kekuatan bunyi, irama, dan spiritual. Melalui konsep puisi mantra, mahasiswa sastra dapat belajar memahami bahwa puisi bukan sekedar rangkaian kata indah saja, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan pengalaman batin dan pencarian makna hidup. Selain itu, puisi Bapak Sutarji mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menafsirkan bahasa sehingga tetap relevan dalam dunia sastra modern yang terus berkembang. Apakah jawaban saya bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih. baik, ini sudah sampai di penghujung acara ya, betul ya teman-teman ya. Luar biasa banget obrolan kita diskusi pada hari ini. Dari ngobrolin puisi sama kata, kita belajar bahwa puisi bukan sekedar susunan kata, tapi perjalanan spiritual menuju kebahasaan makna. Baik, terima kasih untuk Bapak Sutarji dan juga para kritikus hebat kita, Kak Fatih, Kak Elmira, dan Kak Oci. Sampai jumpa di episode berikutnya Sastra Kita hari ini. Tetap cintai sastra Indonesia dan terus bebaskan kata. Sampai jumpa. Sampai jumpa.